hari Minggu. Kita kembali beribadah, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Layakan kami untuk menyembah-Mu, layakan kami untuk meninggikan nama-Mu. Ini setiap kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Mari sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus,
terpujilah namamu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Kau kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Lihat hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Yesus? Mari sama-sama katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pujian kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan kepada kami boleh menegur setiap kami Tuhan, memperbaharui hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji nama Tuhan, senang kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya pada hari ini 13 Februari tahun 2022. Sebagai informasi untuk kita semua, melihat situasi meningkatnya angka penyebaran COVID varian terbaru, maka demi keamanan dan kenyamanan kita bersama, ibadah tatap muka Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya sementara ditiadakan dan diganti dengan ibadah online selama beberapa minggu ke depan. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap terus semangat, senantiasa berdoa, serta maju terus di dalam Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1-4, judulnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita semua tentang kemajuan hidup. Siapa sih di antara kita yang nggak ingin mengalami kemajuan hidup? Artinya apa sih? Hidupnya terus mengalami progres, meningkat ke arah yang lebih baik. Tentu bukan hanya bicara secara fisik ya. Kalau dulu nggak bisa apa-apa, masih kecil, sekarang sudah bisa apa-apa. Tetapi juga berbicara secara rohani. Kalau dulu kita kenal Tuhan hanya sebatas permukaan kulit saja, sekarang makin dalam, masuk ke daging, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan saya percaya yang namanya kemajuan itu bukan hanya sebuah keadaan, a state of condition. Tetapi kemajuan itu adalah sesuatu yang perlu kerjasama kita untuk kita berusaha melakukannya. Makanya kalau cuma sekedar keadaan, saya percaya keadaan bisa berubah-ubah. Tapi waktu kita sama-sama yuk terlibat, bergerak aktif untuk mencapai, itu baru dinamakan kemajuan. Saya yakin ikut Tuhan sungguh-sungguh hidup orang Kristen harusnya mengalami kemajuan. Kemajuan dalam pengenalan akan Tuhan, kemajuan dalam cara berpikir, melihat sesuatu, sudut pandangnya, kemajuan dalam rohani, dan kemajuan-kemajuan lainnya. Bicara dari cerita Abraham tadi, kita melihat satu tokoh yang luar biasa. Bagaimana Kejadian pasal 12 ini adalah titik mula penentuan satu bangsa yang akan ditunjuk menjadi kesaksian bagi banyak bangsa, yakni bangsa Israel. Nah, sebelum bangsa Israel terbentuk, ditunjuklah leluhurnya nenek moyangnya, bukan orang Israel, yakni Abraham. Abraham itu dari daerah Ur, ya di sekarang daerah yang namanya Irak. Dia ditunjuk untuk mengikut Tuhan. Dan kita lihat progres kehidupannya, betapa luar biasa perjalanannya mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. Makanya cerita tentang Abraham ini dicatat dari Kejadian 12 sampai Abraham meninggal di Kejadian pasal 25. Berarti cukup banyak ya saudara pasal-pasal yang mencatat kehidupan tentang Abraham. Bicara tentang kemajuan hidup, saya rindu kita semua menjadi orang-orang Kristen yang juga mengalami kemajuan hidup. 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita Abraham supaya kita boleh mengalami kemajuan hidup di dalam Tuhan. Yang pertama yang bisa kita pelajari, kita lihat di ayatnya yang ke-1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengalami kemajuan hidup, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman itu sesuatu yang nggak enak, saudara. Ya, sudah nyaman, sudah enak, tapi tahukah saudara, kelamaan di zona nyaman membuat imanmu tidak bertumbuh. Gitu. Tetapi kalau kita mau berani keluar dari zona nyaman, tentu keluarnya tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Di sana kita melewati proses perjalanan indah, perjalanan bersama dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang sudah settle di tanah ayahnya.
Dan ayahnya itu dicatat di kitab-kitab sesudah kitab Kejadian adalah pengusaha terafim. Ayahnya bernama Terah. Dan Abram ini bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang cukup berpunya. Memiliki banyak budak, hewan ternak, unta, dan sebagainya. Dan memang pindah-pindah kehidupannya nomaden, sehingga ketika berpindah, tenda-tenda pun harus ikut untuk berpindah juga, menunjukkan betapa banyaknya harta bendanya. Sudah ada di tempat yang nyaman, di tanah yang nyaman, Tuhan menyuruh untuk pergi ke tanah yang tidak diberitahu pertama-tama bahwa tanah itu adalah tanah Kanaan. Tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kemudian di tengah jalan, Abram baru tahu bahwa itu menuju ke tanah Kanaan. Kanaan itu ada di negara yang sekarang namanya Israel. Dan daerah asal Abram itu daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Irak. Kalau kita naik pesawat ya, saya pernah naik pesawat dari Dubai, dari Doha, dari Abu Dhabi menuju ke Yordania itu hampir 3 jam, saudara. Dan kalau kita prediksikan saja mirip, ya hampir 3 jam naik pesawat, zaman sekarang, zaman dulu itu berapa lama? Berapa minggu, berapa bulan, dan belum ada kendaraan roda 2, roda 4, kendaraan bermotor belum ada. Dan artinya saudara, dari sini Abraham harus betul-betul keluar dari zona nyamannya ke tempat yang dia nggak tahu. Dan zaman Abraham ini belum ada Google. Abraham belum bisa ngecek seperti apakah tanahnya di Kanaan. Apakah orangnya jahat, tanahnya subur atau tidak, seperti apakah cuaca. Kalau sekarang saudara pergi kan enak, tinggal cek Traveloka, pergi-pergi.com, ya Google, saudara bisa cek semua. Tetapi zaman Abraham tidak. Ini betul-betul Abraham keluar dari zona nyaman. Banyak orang Kristen tidak mengalami kemajuan hidup karena terlalu menikmati zona nyaman. Ya, sehingga terasa semua mudah, terasa semua enak, ya, dan Tuhan sudah bilang bergerak, ayo maju, dia tidak mau, akhirnya saudara tidak mengalami kemajuan. Banyak orang Kristen sudah merasa nyaman di kehidupan perselingkuhan. Sehingga dia rasa ini sudah enak, dia nggak mau meninggalkan itu dan mengalami kemajuan rohani ke arah yang Tuhan tunjukkan. Sudah nyaman sudah nyaman lah kehidupan ngerokok, sudah nyaman kehidupan mabuk-mabukan, sudah nyaman kehidupan perselingkuhan, sudah nyaman-nyaman itu, sudah nyaman kayaknya nih enak di sini nih aku bisa dekat dengan orang-orang yang bisa aku mintain tolong, uangnya banyak. Dia tidak mengalami bergerak, berjalan dengan Tuhan. Dan ketika kita berani melangkah keluar dari zona nyaman, tentu berjalannya seturut panggilan Tuhan, maka kita akan melihat yang namanya kemajuan hidup. Ya, jujur saya mengalami bersama dengan istri pengalaman-pengalaman yang Tuhan ajar secara pribadi luar biasa. Ya, ketika saya melihat saya sekarang menggembalakan jemaat di Surabaya, kemudian secara fisik jauh dari orang tua, waktu istri saya hamil dan melahirkan juga jauh dari orang tua. Dan kalau kami tengok ke belakang, istri anak pertama saya, walaupun saya punya kakak, tapi saya di rumah terbiasa menjadi anak nomor 1 yang bertanggung jawab atas semuanya. Kami biasa juga untuk jauh dari orang tua sejak kecil, ya, bukan baru-baru ini, jauh dari fasilitas orang tua, jauh dari kehidupan yang mungkin terasa nyaman di kota asli gitu. Kami biasa merantau. Ternyata itu membuat kami keluar dari zona nyaman dan mengalami kemajuan. Cepat mandiri, mudah beradaptasi, supel, akhirnya dengan sangat mudahnya, nggak ada masalah mau makan A, B, C bisa, hidup di mana bisa, semua bergerak serba cepat. Nah, kalau kita kondisikan seperti kehidupan rohani, kalau kita bergerak keluar dari zona nyaman dunia ini menuju ke perjalanan bersama dengan Tuhan, tidak mudah, tapi itu akan membuat hidup kita mengalami kemajuan yang dahsyat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau kita perhatikan, memang tidak dicatat di dalam Kejadian 12, tapi kalau kita baca cerita dari seorang yang namanya Abraham sampai pasal 25, Abraham juga adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan tentu juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Siapa sih tokoh di Alkitab yang tidak melakukan kesalahan? Semua melakukan kesalahan kecuali Yesus Kristus. Adam pernah berbuat salah, ya, semua pernah berbuat salah. Musa pernah berbuat salah, Abraham juga pernah berbuat salah. Yusuf ya pernah sombong juga di depan saudara-saudaranya. Daud berselingkuh, semua pernah berbuat salah, ya kan? Paulus, Petrus, siapapun kecuali Kristus Yesus. Nah, menariknya, tokoh-tokoh di Alkitab, secara khusus kita membahas hari ini Abraham adalah mereka orang-orang yang mau belajar dari kesalahan. Marilah hari ini kita menjadi orang-orang yang mau belajar dari kesalahan. Namanya kehidupan ya, tidak bisa diulang lagi. Tapi kalau ternyata yang kemarin itu salah, yuk kita evaluasi diri,
kita cek kembali, kita pelajari kembali, oh ternyata kemarin itu yang membuat perut saya mules itu saya makan sambal kebanyakan. Oke, kita kurangi sambal. Oh ternyata yang membuat saya sulit diterima di banyak komunitas adalah saya ini orang yang toksik, seneng ngomongin orang. Oke, kita mulai kurangin itu. Oh ternyata saya ini orangnya nggak mau mendengarkan. Mulai siapkan telinga untuk kita menjadi pendengar yang baik. Oh ternyata saya adalah suami yang kasar, tukang mukul. Stop, bertobat, tidak lagi mukul. Oh ternyata saya istri yang mengeluarkan kalimat yang sering menyakitkan hati. Oke, stop, saya tidak mengeluarkan kalimat lagi yang menyakitkan hati. Hari ini mari kita evaluasi dan belajar dari kesalahan supaya kita semua dapat bergerak maju, ya, dari apa yang kita pelajari salah, kita evaluasi dan kita berhasil. Saya percaya namanya hidup, semua kita nggak ada yang sempurna, tapi mari kalau kita mau terus belajar dari kesalahan, terus memperbaiki diri, berdoa minta tuntunan Roh Kudus, maka kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus, kita boleh terus menjadi kesaksian dan terang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan supaya kita boleh mengalami kemajuan hidup? Perhatikan di sana ada satu visi yang Tuhan berikan buat Abraham di awal. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Karena Abraham ini ditunjuk menjadi bapa dari satu bangsa, kumpulan manusia yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya, yakni bangsa Israel. Dan aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi visi Tuhan buat Abraham itu adalah kamu akan dipakai menjadi saluran berkat. Ya, maukah kamu menjadi saluran berkat? Yang ketiga, kalau kita mau mengalami kemajuan hidup, kita harus terus-menerus mempertajam visi Tuhan dalam hidup. Tuhan ini udah kasih visi. Oke, fokus ke situ. Kadang-kala di perjalanan kita lupa loh, seperti pensil jadi tumpul gitu. Lupa bahwa tujuan kita ini apa sih ditaruh Tuhan di kantor A? Tujuan kita nih apa sih ditaruh Tuhan di lingkungan B? Tujuan kita nih apa sih dilahirkan di tengah-tengah keluarga broken home? Bukan supaya kita buat menangis terseduh-seduh, tapi supaya kita bangkit, maju, bergerak, pulihkan keluarga ini. Bangkit, maju, bergerak, jadi berkat buat kantor kita. Bangkit, maju, bergerak, jadi terang bagi lingkungan kita. Bangkit, maju, bergerak, menangkan jiwa-jiwa di kampus dan lingkungan kita. Kita ada tujuan. Pertajam visi yang dari Tuhan, maka kita akan hidup mengalami pergerakan kemajuan yang luar biasa. Nah, masalahnya visi itu terus tumbuh kalau kita nggak melekat sama Tuhan. Karena kita lupa, kita sadar, kita tidak ingat untuk apa sih tujuannya kita ditaruh Tuhan di tempat di mana kita sekarang ini. Kembali pertajam itu. Kembali pertajam. Abraham dari awal sudah diingatkan bahwa tujuan kamu, aku panggil keluar dari zona nyaman, dari tempat bapakmu, kamu sekarang bergerak sama aku, Tuhan Allah yang pencipta langit dan bumi, El Shaddai Maha Kuasa, supaya kamu jadi leluhur satu bangsa yang akan dipakai mewartakan pekerjaanku yang luar biasa. Ingat itu, kamu akan dipakai menjadi saluran berkat. Jadi dia kembali lagi ke situ dalam perjalanan hidupnya. Walaupun dia pernah mengalami kesalahan, tapi diingatkan lagi, bukan dari situ. Kamu akan jadi bapa banyak bangsa. Dari siapa? Dari Sarah. Bukan dari wanita lain. Dikembalikan lagi, dipertajam lagi visinya. Hari ini pastikan kau sudah tahu betul apa sih visi Tuhan dalam hidupmu. Mau engkau taruh di mana saja, mau engkau melakukan apa saja, di bidang apa saja. Kalau engkau tahu betul visi dari Tuhan dalam hidupmu, maka engkau hidupnya akan terus bergerak maju. Sebagai penutup, saya ingat satu kali saya pernah, waktu itu saya ada di luar negeri, saya di rumah seseorang, ya, seseorang yang cinta Tuhan, dan kemudian biasa ya namanya keluarga di ruang tamunya itu kan banyak foto-foto. Jadi ada foto keluarga ini memang berpindah-pindah tempat gitu. Bukan diplomat ya, tapi berpindah-pindah tempat karena pekerjaan dari suami gitu. Jadi dia tempat tinggal di benua Eropa, tinggal di benua Amerika, tinggal di benua Afrika, tinggal di benua Asia dan sebagainya. Lalu saya bertanya kepada pasangan suami istri ini, wah enak banget ya, pernah tinggal di sini, pasti pengalamannya banyak. Di tempat mana sih yang paling kamu suka gitu? Karena kan dia pernah di Jepang, dia pernah juga di Mesir, dia pernah di Afrika Selatan, dia pernah di Amerika, dia pernah tinggalnya di Inggris, dia juga pernah tinggal di Australia. Lalu saya tanya, kamu paling suka tinggal di mana? Dan jawaban yang keluar dari mulut mereka ini luar biasa. Tinggal di mana saja Tuhan suruh. Karena nggak jaminan kamu pikir kamu tinggal di Amerika, you will be happy. No, if you don't know your calling gitu, you won't feel happy gitu. Kamu mungkin merasa tinggal di Indonesia is the best. Ya, tapi kalau memang Tuhan suruhnya kamu bukan di Indonesia, Tuhan suruhnya kamu untuk jadi berkat
di tengah sana, di Kalimantan atau di Afrika, di luar Indonesia maksud saya, ya kamu harus mengerjakannya gitu. Dimanapun Tuhan taruh, disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah intinya saudara, waktu saya dengar kalimat yang saya harapkan kan dia akan berkata bahwa, oh saya paling senang waktu kami tinggal di Jepang gitu. Tapi dia tidak menjawab itu. Yang dia jawab, sebenarnya kemana kami pergi, kesitulah Tuhan mengarahkan. Dan di mana Tuhan mengarahkan, karena visi Tuhan memanggil kami ke situ, kami merasa bahagia. Wah, itu ternyata inti hidup. Karena kalau kita tidak tajam visinya dari Tuhan, kita nggak akan mengalami pergerakan kemajuan. Hari ini pastikan tahu betul kenapa engkau masih hidup sampai hari ini, untuk apa, dan kenapa engkau ditaruh di tempat engkau sekarang, supaya engkau yakin engkau ada misi dari Tuhan yang dikerjakan, hidupmu terus mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar program ini. Kami berdoa siapapun mereka yang mendengar diberkati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinan tertinggi dari Presiden Joko Widodo jajarannya ke bawah, para menteri, panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia diberkati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, secara khusus Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, dengan jemaatnya dan programnya ke depan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa pandemi ini boleh segera berakhir, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar, mereka yang sedih Tuhan hiburkan, mereka yang susah Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.